Halo, selamat malam Nadia, Balkis, sama eh, ini Farisa ya, kalau nggak salah. Hai, betul-betul. Sip. Hai, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam. Thank you ya. Udah join sebentar. Kalau coba absen dulu, berarti tinggal satu lagi ya. Tinggal Rafa doang. Ntar, kalau coba absen dulu. Semuanya udah makan malam. Nadia, Balkis, Farisa udah makan malam? Udah, Kak. Udah ya, udah makan malam ya. Oke, kita mulai aja. Udah, WhatsApp-nya loading. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya. Ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Lupa. Hmm, kita belajar tentang kamus dan set ya. Betul. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru, yaitu struktur data bersarang. Nah, kalau ada kata-kata bersarang, biasanya kita bahas apa? Nah, kalau ngomongin struktur data bersarang, biasanya nanti kita akan menggabung-gabungkan yang udah kita pelajari ya. Oke? Nah, jadi hari ini kita akan coba pelajari mengenai struktur data bersarang untuk menggabungkan list, set, kamus, dan juga tuple. Oke? Nah, nanti di sini juga akan membuat project pertama lagi ya, apa project kalian lagi yang berikutnya yaitu database karyawan gitu. Kalian akan membuat basis data untuk perusahaan kalian sendiri. Oke? Nah, oke, Kado coba share screen dulu ya. Nah, ini Rafa udah join. Halo Rafa, selamat malam. Halo. Eh, Nah, jadi kita akan masuk ke dalam struktur data bersarang ya. Yang namanya struktur data bersarang itu kalian akan coba membuat contohnya seperti ini. Misal, kita akan punya sebuah program tentang karyawan gitu ya. Nanti kalau misalnya kita cari tentang karyawan Smith, maka akan ada posisi pengalaman sama portfolionya. Johnson juga nanti keluar seperti itu. Ya. Nah, yang perlu kalian lihat adalah, oh berarti kita nyimpen berbagai macam informasi dalam satu variabel, gitu ya. Nanti ada nama belakang satu, nama belakang dua, lalu kita simpen semuanya masing-masing ke dalam kunci yang berbeda-beda, gitu. Oke? Nah, nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya ya bisa kamus dalam kamus, atau habis itu ada list lagi di dalam kamusnya, itu bisa. Ya, nanti kita lihat detailnya seperti apa contohnya ya. Oke, jadi yang perlu diingat adalah di dalam struktur data itu kalian udah belajar daftar, tabel, kamus, sama set. Ya, yang perlu diperhatikan perbedaan masing-masingnya adalah di tipe untuk nyimpennya. Misal kalian lihat di sini, kalau daftar itu kan berarti pakai kurung siku. Kalau misalnya tabel kurung biasa. Kamus dan juga set itu kebetulan sama pakai kurung kurawal. Tapi yang ngebedain kalau kamus itu ada pasangannya. Jadi kunci dan juga nilai gitu. Ya. Nah, itu yang akan kita coba pelajari ya. Jadi nanti yang namanya struktur data bersarang kalian tinggal buat aja nih. Pertama, misal kalian punya variabel list biasa bisa
ya. Terus misalnya kalian pengen bikin Kak list dalam list, bisa nggak? Bisa. Kan? Misalnya yang berikutnya list, terus di dalamnya ada kamus, itu juga boleh, ya. Atau misalnya kebalikannya nih, di dalam list ada kamus, terus ada list lagi, ya. Jadi nggak terbatas, tergantung sama kalian pengen bikin programnya seperti apa. Oke? Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau di dalam kamus kuncinya itu harus immutable. Immutable itu artinya nggak boleh bisa dirubah, gitu, ya. Jadi angkanya itu yang nggak bisa dirubah. Oke, contohnya seperti apa? Jadi kalau kunci kamus itu cuma boleh angka sama string, ya. Kalau misalnya nilai ya itu boleh apapun di dalam kamus, ya. Tapi kalau misalnya kamus punya kuncinya list, nah itu nggak boleh. Oke? Contohnya seperti apa? Contoh, kalian punya sebuah variabel tentang perusahaan yang punya designers. Jadi karyawannya ada namanya Johnson, profilnya desainer 3D, portofolionya ngebikin World of Tanks. Nah, terus gimana caranya kita panggil nilai desainer 3D ini? Ya, caranya berarti kita sesuai dengan urutan lagi. Pertama kita panggil variabelnya designers, kemudian kita panggil kuncinya Johnson, habis itu kita panggil kunci yang kedua profit. Oke? Jadi nanti yang kalian dapat adalah desainer 3D. Begitu pula ketika kalian pengen panggil NFS sama Minecraft, berarti yang dipanggil adalah variabel kuncinya Thomas, kunci berikutnya portfolio. Oke? Jadi nanti desainer Thomas portfolio dapat list portofolionya. Oke? Gampang ya? Ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Coba dilihat kodenya. Oh iya, nggak apa-apa Balkis. Ini maksudnya ngerjain tas tuh gimana ya? Biasanya Kak Elizabeth nyuruh ini Kak ada PR untuk sisa sisa yang belum diselesaikan ini jadi PR Kak? Jadi tugas Kak? Ya berarti nggak ada yang mana? Kerjaan tugas misalnya. Oh yang hari ini Balkis. Oh ya udah nggak apa-apa Balkis. Oke oke oke. Kirain yang nggak selesai jadi PR. Yang lain ada pertanyaan lagi untuk pelajaran untuk yang materi ini? Tidak, Kak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada kita coba praktekin ya. Jadi kalian nanti buka yang nomor berapa? Kalian buka yang nomor 15 ya. Nah, ke nomor 15 lalu bagian nomor satu ya. Ya, nanti yang di nomor satu kalian pilih ada tiga jawaban. Kemudian yang di nomor dua itu nanti kita baru mulai ngoding bareng. Oke? Ada pertanyaan dulu? Kalau gak ada pertanyaan, semuanya boleh di-share screen dulu ya untuk ngerjain yang nomor pertama. Silakan, boleh diklik link yang ada di chat Zoom, lalu di-share screen akun masing-masing. Yuk, coba dikerjain dulu nomor satunya.
Dari share screen bisa semua berarti ya. Kalau bisa nanti pas ada errornya aja ya di share screen. Nah, coba dijawab dulu yang nomor satunya. Ada tiga jawaban, silahkan. Nanti kalau bingung boleh lihat Arkadot ya. Nah, kalau sudah boleh ketik angka satu yang di nomor satu. Coba diketik di chat Zoom ya, supaya kita bisa bahas nomor berikutnya. Oke, Rafa udah, Nadia udah, Farisa udah, udah ya. Siap, kita bahas nomor dua. Nah, biar ada suaranya, tolong dibacain dulu soalnya ya. Rafa boleh minta tolong bacain yang warna biru. Silakan. Oke. Baik, perbaiki bug di program dari peserta hackathon terakhir. Ini harus bekerja seperti yang ditunjukkan pada gambar. Program menyimpan dua set data, hasil tes sebelum dan sesudah pelatihan. Program harus menghitung dan mencetak skor rata-rata sebelum dan sesudah. Oke, sip, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal lihat di sini. Di baris satu itu kan udah bener ya. Baris dua nih, kan kalau misalnya list, itu dipisahkannya pakai tanda koma. Nah, ini list, terus di dalamnya ada list. Berarti untuk ke list satu, dari list satu ke list berikutnya harus dipisahin pakai koma. Ya. Nah, berikutnya yang namanya rata-rata kan berarti semuanya dijumlahin, habis itu dibagi dengan panjangnya. Nah, menghitung panjang pakai yang namanya len. Ya, jadi nanti yang di baris 9 kalian tambahin len, begitu pula yang di baris 14. Gitu. Nah, udah deh. Kalau kalian lihat di baris 7 ini kan ada tes result. Untuk yang sebelum adalah list yang pertama, terus yang sesudah list yang kedua. Nah, untuk list itu indeksnya diawali dengan 0. Berarti yang kedua itu adalah 1. Oke? Nah, nanti dapat ya nilai rata-rata sebelum dan sesudah. Berarti yang dibenerin baris 2, 2, 7, 9, 12, dan 14. Oke? Coba dibenerin.
Nah, sudah ketik angka 2 ya. Atau yang ada error kasih tahu. Oke, kita bisa lanjut. Oke, Rafa, Nadia udah, Farisa, tolong konfirmasi di chat Zoom. Farisa juga udah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 boleh minta tolong dibacain sama Nadia ya. Nadia, tolong bacain yang warna birunya. Dinyalakan mikrofonnya. Program menyimpan data tentang karyawan dari berbagai departemen. Ketika program dimulai, itu harus mencetak dengan heading Kepala Departemen, nama kepala. Dengan heading Manajer Proyek Departemen, nama manajer. Tambahkan kesimpulan, program harus bekerja seperti pada gambar. Oke, thank you ya, Nadia. Nah, berarti kita tinggal buat satu kepala departemen, terus kedua daftar manajemen proyek departemennya. Nah, berarti pertama kita ya print aja ya, sesuai dengan gambarnya kepala departemen. Titik dua. Lalu habis itu kita tinggal bikin yang namanya looping ya. Ini kita kasih aja for kadep in departments ya. Terus ya tinggal titik dua aja. Lalu kita print kasih minus. Ya, itu kan di depannya ada strip kan. Nah, kita tinggal panggil nih berarti kadep, oke. Sorry, departments. Kita panggil, ini kan kalau kalian looping for kadep in departments, artinya kalian looping sales sama pengembangan. Nah, berarti kita tinggal panggil si kadepnya. Udah otomatis berubah. Lalu kunci yang kedua adalah dia pengen tahu manajer, kepala departemennya. Kunci yang kedua namanya adalah kepala. Gitu. Jadi nanti kalian ganti namanya jadi kepala. Oke? Nah, yang berikutnya sama. Ini kan manajer proyek. Berarti manajer proyek itu, eh, oh sorry, sorry. Ini kepala departemen artinya pengelola ya. Karena dia ngambil Smith sama Johnson kan. Pengelola. Baru yang kepala itu untuk manajernya ya. Oke. Nah, manajer proyek departemen ya, titik dua. Nah, kalian tinggal looping lagi for manpro in departments. Ya, tinggal print minus, kasih strip ya. Lalu kita panggil departments, panggil manpro-nya, dan kita panggil untuk Graham sama Peterson, yaitu ada di kunci kepala. Ya. Nah, nanti kalau kalian checklist, dapat ya nama-namanya. Tinggal dibuat dari baris 15 sampai 21. Oke? Coba silahkan dibuat. Buat yang di baris 15 sampai 21 aja ya.
Yang sudah atau yang ada masalah, yang sudah ketik angka 3, yang ada masalah ketik di chat Zoom kasih tahu Kakak Daud ya. Ini ada yang ini kak. Boleh, boleh. Mana? Ntar. Yang belum ini ya, Kak Daud kirimin di chat Zoom. Oh, keren Mbak. Farisa udah. Oke, boleh minta di share screen, Rafa. Nadia, kalau belum, itu udah Kak Daud kirim screenshotnya di chat Zoom ya. Boleh dilihat. Rafa, ini nih cuma typo dikit, departemen. Temen, ada E-nya setelah T. Departemen. Checklist. Si Sip. Oke. Nadia, udah kah? Ya udah. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, boleh minta tolong sama Balkis. Balkis apa? Farisa ya. Farisa tolong bacain yang warna biru ini. Silakan. Dinyalakan mikrofonnya ya, Farisa. Anda perlu menulis program, yang mana Pak? Yang ini. Ya, Anda perlu menulis program, betul. Anda perlu menulis program seperti itu. Setelah Anda selesai mempelajari proyek, lanjutkan ke dua tugas di bawah ini. Oke, thank you Farisa ya, betul. Nah, waduh. Oh, kaget. Nah, jadi nanti kita akan membuat dulu pertama adalah database seperti yang di tabel ini nih. Kita kan udah lihat ya. Oh, ini nih database-nya. Kita tinggal buat dia untuk menjadi struktur data bersarang. Cara yang pertama adalah kalian kasih kurung kurawal. Lalu kalau sudah, kita tinggal bikin kunci pertama adalah onboarding ya. Onboarding. Pastikan huruf kapital dan huruf kecil semuanya itu disamain ya. Nanti kalau enggak akan beda. Sama spasinya juga. Penanggung jawab tuh huruf kecil. Nah itu kadang beda juga jadi dilihat dari layar kadot aja. Terus P. Henderson. Atau dari soalnya juga udah ada nih. Kalian bisa copy paste. Iya ya. Terus habis itu topik ya. Panggil tindakan pencegahan keselamatan sama kerja tim. Berarti kita tinggal buat dia dalam bentuk list. Tanda petik. Kasih petik lagi. Kasih petik lagi. Terus kasih koma jangan lupa. Habis topik kita panggil tanggal ya. Detik 2 panggil 15.05. Nah, lalu setelah onboarding kita buat dia yang berikutnya pelatihan lanjutan. Ini jangan lupa kasih koma juga. Titik 2 ya. Kasih kurung kurawal lagi. Nah, ini kalian tinggal copy paste aja dari awalnya yang di pertama, lalu tinggal diganti-ganti nilainya. Ini jadi N Michaels. Ini jadi kepemimpinan dan literasi digital. Ada yang ini jadi 2011. Nah, oke. Ini udah nih untuk struktur data bersarangnya. Ini yang nomor 1. Parisa bilang tadi sama yang nomor 2-nya yaitu berarti tinggal dibuat kayak di gambar ya. Brian, sesi pelatihan. Oh ini nih. Bisa di copy paste lagi aja. Sesi pelatihan pro team, lalu tinggal kita buat print lagi, copy lagi, lalu tinggal buat action.
Nomor tindakannya ya berarti suruh input. Input nomor tindakan. Off, strip accept. Lalu tinggal titik dua. Dan kita buat deh loopingnya. Berarti kalau actionnya itu tidak sama dengan off, maka yang kita buat adalah cek dulu kalau actionnya itu sama dengan satu, maka kita akan menampilkan ya for training ini bikin aja for latihan in trainings biar beda ya. Kita tinggal print kayak di gambar, strip dulu lalu panggil nama latihannya. Oke. Lalu kalau sudah, kalian tinggal kasih if action 2. Kemudian kita tinggal kasih judul atau title. Ini suruh input. Lalu kita masukinnya adalah judul pelatihan ya. Kemudian tinggal kita buat kalau ya title-nya itu ada di dalam variabel trainings, kita panggil saja untuk nilainya ya. Trainings, title ya untuk kunci yang pertamanya. Lalu kita panggil penanggung jawabnya. Nah, kemudian kita buat lagi, kita tinggal ganti yang jadi topik dan juga tanggal. Nah, lalu kalau misalnya nggak ada, berarti kita panggil dia di sini print. Tidak ada pelatihan seperti itu ya, yang ini nih, sama tanda serunya juga. Kemudian tinggal di copy deh actionnya ya. Dah, kalau di checklist kita tinggal buat dia seperti ini. Satu gitu ya, judul pelatihan mau pilih yang mana. Misalnya kita masukin yang onboarding, nomor tindakannya. Eh, oh sorry. Oh, oke. Gini ya, jadi pertama kalau misalnya mau apa munculin daftar latihannya, kalian tinggal ketik angka satu. Tapi kalau mau mengambil salah satu pelatihannya, kalian ketik dua dulu, lalu panggil nama pelatihannya. Misalnya pelatihan lanjutan. Nah, nanti dapat tuh daftar. Oke. Untuk yang berikutnya kalian ketik off aja. Ya, silakan boleh dibuat. Ini banyak yang dari soal sih, jadi bisa kalian copy paste aja supaya menghindari typo. Coba dibuat dahulu.
Yang sudah ketik angka 4 berarti ya. Atau yang ada error kasih tahu ke Kak Daud. Silakan. Pada izin kamar mandi bentar ya.
Yang ada error kasih tahu ya. Sudah semua? Ada yang belum bisa? Nadia, Farisa, sama Rafa? Bisa nggak? Masih pengerjaan, Kenapa Farisa? Sorry. masih pengerjaan, Pak. Oh, masih pengerjaan. Oke. Sip. Aku lagi mau aku share screen. Boleh, boleh. Nih ya, untuk yang lain, Kak Daud kirimkan screenshotnya sebentar. Di chat Zoom boleh dilihat. Screen. Nah, boleh dikirim. Oke.
Boleh silakan di-share screen ya, Pak. Yang lain boleh lihat dari gambar itu ya. Mana? Hmm, scroll ke atas dulu, Rafa. Coba lihat database-nya. Onboarding. Ini bukan panggung ya, penanggung. Ini kayak gini, kayak yang di baris 8. Penanggung, ini pananggung. Eh, Salah. Salah. Salah kepencet. ini masih pananggung. Penanggung ya. Di stop dulu. Penanggung jawab. Penanggung jawab. Tindakan. Ya, udah coba dicek. Dicek langsung kamu ketik off aja ya. Langsung ketik off aja buat ngetes sudah bener atau belum. Di stop nanti checklistnya. Off. OFF. Oh, tindakan pencegahan keselamatan. Penanggung jawab Mikael. Kepemimpinan. Sesi pelatihan. Dua info tentang pelatihan. Nomor tindak. Scroll bawah lagi. Nah, ini nih, coba ini. Nomor tindakan strip ya. Mana? Ini nih, Oh, nah. paling bawah. Mm-mm. Dah, checklist coba langsung ketik off. Nah, ini salah ya. Benar, benar. Oh, udah. Oh, oke. Oh, dia harus gitu. Baru tahu. Kirain Gadot bisa langsung off aja. Oke, Nadia sama Farisa udah. Mana Farisa? Hmm, ini uninden. Ini dihapus pastinya Farisa. Sejajar sama if ya harusnya. Yang mana, Pak? Yang baris 28. Yang ya. 28 yang action. Bawahnya. Action. Nah, kita hapus pastinya. Sejajar sama if. Masih nggak sejajar. Nah, Kalau kurang kasih spasi. Ini ada spasi itu tuh. oh Lihat deh. iya. Nah, checklist. Kamu ketik off aja langsung. Hmm, coba Oh, bisa ya. Oke. Makasih, Pak. Bija Farisa. Nadia, udah? Belum, Kak. Belum? Boleh di-share screen? Sebentar. Nah, ini udah ini. Kamu tinggal typo doang. Em, Penanggung jawab Anderson.
Onboarding pelatihan lanjutan. Hmm, coba checklist lagi. Kamu ketik off aja langsung. Masih nggak bisa ya? Onboarding penanggung jawab di Henderson. Topik tindakan pencegahan keselamatan kerja tim. Pelatihan lanjutan penanggung jawab NWKS. Oke, coba kamu ketik satu, dua, terus pelatihan lanjutan di checklist. Nah, satunya salah nih. Oh, ini bukan training, sih. Ini latihan harusnya. Di stop. Latihan, bukan pelatihan. Latihan. Nggak ada pe-nya. Latihan aja. Udah, checklist. Satu, dua, pelatihan lanjutan. Off. Eh, penanggung jawab. Nah, ini titik duanya. Titik duanya di ujung ini nggak ada ini. Nadia, mana loh? Ini baris 16 Nadia. Dalam petiknya dong. Ah, gimana sih? Enggak. Apa sih? Titik dua, kasih titik dua aja. Titik dua di dalam tanda petiknya dong. Checklist off. Satu, tik, checklist satu. Checklist kamu ketik satu. Onboarding. Ya onboarding ketik dua. O-nya huruf gede. Onboarding. Ketik. Ya off. Sih salah, kenapa? Wah, nggak nemu Nadia. Nadia boleh copy paste aja nggak yang di chat jam nih? Boleh. Kamu timpa aja punya kamu ya. Tuh kayak ada typo dikit, cuman kadot nggak kelihatan. Coba diupdate dulu, lihat. Terus kamu checklist ulang, ketik off ya. Kamu copy paste, terus ditimpa aja.
Bisa nggak Nadia? Masih nggak bisa? Udah, nomor Ah, saya udah bisa ya? hafal. Oke, sip, sip. Thank you. Nah, itu kayaknya typo dikit, cuman kadut nggak nemu nih errornya. Oke, kita mulai lanjutin yang berikutnya ya. Untuk bagian berikutnya adalah angka tambal kembali, lalu ke nomor 2 ya. Hackathon ini sebenarnya kalian tinggal checklist-checklistin aja ya. Maksudnya dibaca. Nah, ini kalian tinggal baca aja ya. Lalu klik selanjutnya. Dan ini boleh dipilih ya. Nah, kayaknya coba nomor 2-nya dijawab sampai nomor 5 ya. Dia warnanya kuning. Kalau sudah nanti ke laboratorium. Nah, nanti kalian coba klik buat proyek di sini ya. Pilih Python. Coba. Semuanya udah. Tampilannya seperti ini dulu ya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal ketik di sini adalah eh, DB karyawan gitu ya. DB underscore karyawan. DB itu database. Ya. Nah, lalu ketik OK. Ya. Ini karena kado itu udah punya, jadi kado tambahin lagi underscore. Lalu nanti masuk ke dalam proyek dan tampilannya seperti ini. Oke? Semuanya udah seperti ini? Udah ya? Oke. Kalau sudah, kita buat untuk bagian berikutnya adalah sebentar. Nah, kalian akan ngebikin database kalian sendiri ya, yang tentang karyawan. Jadi misal kalian bikin perusahaannya bebas ya, namanya apa? Misalnya kalau Kak Daud namanya ya workers saja lah ya, yang gampang. Workers, terus kalian tinggal bikin seperti yang sebelumnya. Berarti kasih kurung kurawal, lalu kasih nama karyawan pertama, misal adalah Asep gitu ya. Nah, si Asep ini punya data karyawannya apa? Kita bikin dulu pertama adalah posisi ya. Lalu setelah kita bikin posisi, kita panggil posisinya dia apa ya? Misalnya adalah CEO. Nah, terus habis itu panggil efisiensinya atau nilainya ya. Nilai dia kadang kalau di
perusahaan itu tetap ada nilainya juga ya, 10 gitu. Terus kita kasih tahu keahliannya apa. Keahliannya adalah nanam padi. Nah, mantap ya. Siap, siap. Terus berikutnya si Ujang. Nah, Ujang pun sama. Ujang kita kasih juga hal yang sama seperti ini. Kalian copy aja dari atas. Lalu panggil dia sebagai direktur gitu ya. Direktur nilainya 8. Ini memanen karet ya. Terus kita berikutnya bikin 3 aja ya. Misalnya di sini adalah Neng gitu ya. Panggil Neng ini posisinya sekretaris. Terus nilainya 5. Keahliannya menulis gitu. Nah, lalu kalau kalian sudah punya 3 karyawan, berarti kita tinggal panggil ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk print aja. Kita tinggal bikin perkalian string ya. Kita bikin pertama sama dengan dikali 20, lalu kasih koma ya. Nah, kalian kasih nama aja, perusahaannya bebas ya. Sundanis gitu. Sunda Empire aja ya. Sunda Empire. Terus kalian tinggal copy lagi yang di sebelah kiri. Nah, nanti dapat deh Sunda Empire gitu ya. Terus abis itu kita buat pertama-tama adalah print daftar karyawan. Nah, ini buat aja looping ya. For karyawan in workers. Pertama kita panggil dulu berarti print ya. Ini kasih apa ya? Kadot kasih ini aja. Minus terus tanda panah. Panggil si karyawannya. Nah, nanti kalau di play, karyawannya ada Asep, Ujang, sama Neng. Gitu ya. Terus kalian copy aja di sini. Misalnya yang ini jadi minus gitu ya. Ini juga jadi minus. Ini bukan daftar karyawan tapi daftar keahlian gitu. Nah, kalian tinggal buat di sini berarti bebas ya. Dikasih hiasan aja. Nah, kita kan mau lihat daftar posisi dulu ya. Daftar posisi. Berarti yang kita panggil adalah karyawan. Eh, sorry. Yang kita panggil adalah workers. Kunci pertamanya karyawan. Kunci yang keduanya adalah posisi. Gitu. Nah, kalau kita play, dapat ya. Daftar posisinya ada CEO, direktur, sama sekretaris ini. Nah, itu. Nah, kayak gitu. Oke. Terus yang terakhir adalah kalian coba tambahin di sini daftar keahliannya aja. Berarti ini tinggal dipanggil aja jadi keahlian. Dan ini kadang ganti jadi yang garis. Kalian bisa pakai ini nggak sih? Oh bisa guys. Bisa pakai emot. Nah, nah. Saya kepanjangan nih kalau emot 5 aja kali ya. Nah, mantap. Ini kasih supaya ada jaraknya kalian kasih ini aja ya, slash n. Dah, seperti ini. Oke, coba dibuat ya.
Yang ada pertanyaan, tanyain ya kalau misalnya ada baris yang bingung. Yang udah ketik angka 4 ya. Dan kalau ada pertanyaan, tanyain, silakan.
Bisa? Rafa, Farisa, dan juga Nadia. Ada pertanyaan dulu? Lagi ketik. Oh, lagi saya. Oke, siap. Oh, udah tahu, gak tahu. Ya, Oh, emang ini bisa ya? Emojinya nih. bisa. Caranya kamu pencet di keyboard, cari yang gambar Windows, di hold, Hah? ditahan, terus Mana? kamu titik. Windows sama titik. Ya. Windows sama titik. Nah, Cat, cat. atau kalau mau copy, nih, boleh nih. Windows sama titik tuh bisa sih. Windows sama titik. Hmm. Windowsnya ditahan, terus titik. Coba, mau coba. Huruf kecil. Bisa ya? Nggak tahu aku. Hah? Nggak tahu aku. Oke, bisa. Good job. Yang lain, Nadia sama Farisa udah? Lagi ketik, Pak. Ayo, tengok. Oke, yang lain sudah bisa? Itu tinggal emojinya aku nggak tahu. Itu di copy aja tuh dari chat Zoom udah kada kirim. Oke, Kalau Windows titiknya masih nggak bisa, kamu copy aja printnya. oke. Sudah ketik angka 4 ya. Yuk, ini yang terakhir dan sudah kita tutup. Jadi ya yang itu apa namanya? Oh, shift ini ya, shift window ya. Yang ada keyboardnya ya. Apa? Oke, itu apa namanya emojinya itu kan Windows terus shift ya. Di Kadaut Windows titik sih. Cuma kalau di kamu Windows Shift ya udah Windows Shift. Bapak aku error. Mana coba di share screen? Yang Ebonji gak wajib sih. Udah nggak usah dipakai. Ya, Ini, Pak. Oh, sebentar. Komanya nggak ada ini. Yang ini nggak ada komanya mana?
Yang mana, Pak? Yang ini, baris 8. Oh ya, Nah, play. Ini komanya juga nggak ada. Yang ini baris 13. ya udah sih, Pak. Baris 13 ini. Nah, play. Iya, apa? Aman, Pak, aman. Nggak apa, nggak apa. Ini juga udah bener kok. Nanti Thank you. dilanjutin lagi ya. Iya, Oke, yang lain? Nadia udah bisa? Nanti Masih Kak kirimin diketik. ya. Nih, Kak kirimin ke grup WhatsApp. Ya ini yang apa pelajaran hari ini emang lumayan panjang sih kodenya. Tapi Kak lihat semuanya udah pada bisa tadi ya. Dan yang ini nggak ada benar dan salah. Jadi teksnya kalian bebas mau buat seperti apa aja. Oke? Bentar. Mana sih grupnya? Nah nih. Nanti yang belum boleh lihat tuh ya. Screenshotnya ada di chat WhatsApp, grup WhatsApp. Bisa dilihat dari situ atau mau di-download dulu dari chat ini juga boleh. Oke, sudah ya. Nah, kalian coba recap dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang struktur data bersarang. Ingat ya, kalian bisa ngebikin kamus, di dalamnya ada kamus lagi. Itu bebas, karena nggak ada nggak ada batasannya. Yang ada batasannya paling ya kalian harus bikin kuncinya itu antara string atau angka. Kalau selain itu nggak bisa. Oke? Nadia, Farisa, Rafa, sama Balkis ada pertanyaan dahulu? tidak, Pak. Nggak Nggak ada ada, ya? Pak. Oke, nanti seperti biasa untuk yang lain, kalau ada pertanyaan boleh tanyain ke grup atau di chat pribadi ya, seperti biasa. Dan nanti akan Kak Daud jawab, lalu nanti kirimkan juga recording untuk review materinya lagi. Ya, minggu depan kita akan coba review semua struktur data, dan nanti setelah itu kalian sudah bisa mulai untuk membuat project game kalian. Oke, jadi kita kan udah belajar dasar-dasarnya nanti di 2 minggu ke depan ya itu kita akan mulai bikin project yang udah ada visualnya dalam bentuk teks. Oke? Kayak gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan dahulu untuk kelas hari ini. Dan nanti ketemu lagi di minggu depan. Ya, Oke, Pak. bye-bye. Selamat Thank you. malam. Selamat malam Farisa, Balkis, Nadia, sama Rafa. Bye. Thank you, Kak. Thank you Thank ya you. semuanya.